Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, kembali lagi bersama saya Hugo Lintang. Yang pastinya channel ini ya kalian pasti tahu lah, berkisah tentang sulap dong. Nah, jadi kali ini saya mungkin nggak akan ngepost sulap dulu atau tutorial atau mungkin bahasa Inggris mungkin nggak dulu. Tapi video ini please tonton video ini sampai habis ya. Nah, saya akan menyampaikan pesan-pesan dan juga kesalahan-kesalahan yang terdapat pada opini-opini masyarakat di sekitar sini tentang sulap ya. Nah, jadi jujur kalau saya bilang ke kalian, kalau saya katakan pada kalian, banyak di luar sana itu orang-orang opininya itu kadang salah tentang sulap gitu. Kadang mereka nganggapnya sulap ini pakai ilmu sihir, sulap itu pakai tipu-tipuan atau segala macamnya. Pokoknya apapun tentang sulap itu mereka akan berpikir negatif gitu. Nah, jadi sekarang saya akan coba menyampaikan ke kalian itu poin-poin penting yang mungkin meskipun kalian bukan kalangan magician, saya yakin yang nonton ini pasti bukan kalangan magician rata-ratanya ya, orang awam biasa. Tapi tolong ditonton aja video ini ya, karena ini bermanfaat sekali untuk kalian pastinya. Dan poin-poin ini penting sekali untuk kalian ingat ya. Kalau sulap itu nggak gampang ya, menciptakan ilusi yang keren gitu kan. Nah, dari tempo yang kecil ke yang besar itu menggunakan prinsip yang benar-benar tuh susah lah. Mungkin kalau saya terangin ke kalian mungkin kalian nggak akan paham gitu. Oke, kita masuk aja langsung ke poin-poinnya ya, yang sering mereka itu nganggapnya alah inilah itulah gitu kan. Nah, oke, yang pertama kita masuk aja sekarang. Itu ada pertanyaan nih. Ya, kenapa dunia persulapan di Indonesia itu nggak berkembang atau bisa dibilang nggak ngehits gitu, nggak melejit? Nah, jadi kalau menurut saya Indonesia kenapa tidak bisa berkembang dunia sulap di Indonesia itu karena masyarakat Indonesia pada rata-rata pada umumnya, itu opininya itu nggak senang gitu ngelihat orang-orang itu berkembang gitu. Ya, jangankan di dunia sulap dulu lah, mungkin di yang lain lah mungkin. Contoh mungkin ada si ini dia tampil di misalnya di America's Got Talent atau di Britain's Got Talent kan, atau Asia's Got Talent, menampilkan sesuatu mungkin ya ini mungkin di luar sulap dulu lah ya, mungkin tarian atau mungkin nyanyi gitu kan. Karena kan sulap itu kan ide masing-masing dari magician sendiri, dan juga satu lagi mungkin yang membuat Indonesia itu nggak bisa berkembang sulapnya itu karena banyaknya oknum-oknum pembongkar gitu kan, kayak mungkin tutorial. Jujur saya pribadi memang ngasih tutorial, cuman kan saya niatnya kalau trik-trik yang gampang, saya ajarin gitu kan, buat hiburan aja. Tapi memang kalau saya pikir-pikir tutorial itu terlalu banyak ya. Terutama kayaknya negara kita nih banyak banget tuh yang ngasih tutorial sulap itu. Jadi hackler itu bermunculan ya. Kalau kalian yang nggak tahu hackler, silakan nonton video saya yang sebelum-sebelumnya ya. Saya udah pernah terangkan itu. Jadi hackler itu suka mengusik magician gitu. Jadi misalnya kita kan tampil sulap gitu kan, jadi kita tampilin trik ini. Jadi mereka tuh mungkin ini nggak sepenuhnya bisa terjadi ya, tapi kan bisa aja nanti ini terjadi gitu. Misalnya kebetulan kita bawain trik yang ini nih, dan ada satu orang yang tahu nih kayak gimana, dan dia langsung coba ngebocorin tuh. Disitulah letaknya tidak harmonisannya gitu. Jadi kita tuh sebagai pesulap tuh kayak ngampas aja gitu. Padahal kan kita udah capek-capek latihan gitu kan, kita capek-capek gimana gitu kan, susun presentasi biar mereka itu, padahal kan niat kita kan untuk menghibur ya, jadi nggak lebih nggak kurang ya. Oke, kita langsung aja lah yang kedua itu. Ini nih ya, mungkin ini udah beberapa tahun ke belakang lah ya, tapi saya harap ini nggak terjadi lagi. Itu adanya terkadang sulap itu sering dijadikan kambing hitam gitu. Jadi mereka itu kan jualan obat gitu ya. Contoh ya, ini jualan obat gitu kan. Jadi mereka tampilin trik-trik sulap receh dan mereka anggapnya mereka itu sakti. Ini dari Allah ini. Itu nggak ada tuh. Itu
modus penipuan aja tuh teman-teman. Jadi kalian nggak usah percaya andai kata ada oknum-oknum seperti itu yang udah pernah ke daerah kalian ya, atau mungkin baru datang ke daerah kalian, ya mohon diubarin aja ya, karena itu caranya nggak bagus. Oke. Memang dia jualan obat kan, jualan obat herbal kan, apa salahnya dia jualan kayak biasa aja kan. Jadi mereka sebut ini fungsinya, manfaatnya, orang-orang juga udah tahu gitu kan. Lagi kita terutama muslim kan, obat habatus sauda, herbal madu mungkin, atau mungkin minyak zaitun, apa segala macamnya. Ya kita semua udah tahu hal itu gitu kan. Dan terkadang yang saya pernah di sini, di depan sini pengalaman. Jadi waktu itu jauh dari saya tuh belum jadi pesulap gitu kan. Waktu itu masih SD lah. Di depan sini nampilin trik sulap, ya kan. Inilah itulah apalah, jualan obat, banyakkan ngomongnya gitu kan. Nah, abis itu dia ngaku-ngakunya kenal Deddy Corbuzier lah, udah ngilangin hantu itulah. Alah, itu bullshit semata teman-teman. Jadi kalau andai kata orang itu ada lagi, mungkin saya akan bongkar semuanya di situ, tepat di mana dia berdiri. Oke. Nah, jadi sebenarnya kita itu sebagai pesulap itu hanya untuk menghibur kalian aja. Jadi nggak lebih nggak kurang. Jadi kita nggak memaksa kalian untuk percaya, dan juga kami tidak memaksa kalian untuk yang namanya yakin kepada kami gitu. Jadi kami hanya menampilkan hiburan. Ya kalau saya pribadi sih terkadang habis nampilin sulap ya, saya bilangnya selalu begini, oke teman-teman yang udah ngeliat ini, saya hanya menghibur. Kalian semua nggak usah banyak pikiran apa segala macamnya, pokoknya dibawa santai aja. Ya saya selalu bilang seperti itu. Pokoknya hampir di setiap performa saya main sulap lah. Dan saya pikir-pikir ya, itu kan udah bawa-bawa agama nih. Secara nih saya memang magician ya. Kalau agama sama sulap itu saya bedain tuh. Saya nggak pernah menggabungkan itu atas nama Allah tuh, nggak pernah. Jadi saya main sulap ya sekedar aja. Maksudnya agama ya agama, sholat, berdoa, baca Quran. Jadi ya penipuan ini kita masih mengebahasnya ini ya. Kadang dia sebut-sebut doa lah, Al-Fatihah lah, ini dengan nama Allah lah, ini kan jual agama kan, jual nama agama kan. Disitulah letak dosanya, jadi haram tuh jadinya. Dan buat kalian yang nonton ini, terutama mungkin yang merasa pernah melakukan itu ya, saya ya mohon maaf ya sebelumnya, jangan lakuin hal itu lagi. Kalau jualan aja, kalau ngehibur aja, oke? Jadi dibedain aja, jualan, ngehibur. Kalau ngehibur sambil ngamen gitu kan, main sulap dikasih duit, ya itu oke aja, fine aja. Justru itu akan lebih baik daripada lu nipu-nipu, lu ngomong ini itu meyakinkan. Jadi otak mereka yang nonton itu kan seolah-olah sulap ini tuh kayak kambing hitam gitu. Nah, oke, kita langsung lanjut aja ya. Aneh. Yang ketiga, ada kemunculan para hacker di Indonesia, di dunia sulap ya. Di dunia sulap terutama ya. Jadi sebelumnya saya pernah ngejabarin ini di video saya sebelumnya ya, silakan ditonton. Mungkin saya akan taruh linknya di bawah nanti. Jadi sebenarnya kenapa hacker itu dia bisa muncul, dan kenapa rata-rata Indonesia juga banyak para hackernya. Nah, jadi ya karena itu tadi banyaknya video tutorial sulap di YouTube gitu. Jadi mereka, meskipun mereka mungkin bukan kalangan magician ya, jadi mereka mungkin kepo aja kan, mereka buka YouTube ini, tag ini. Nah, jadi mereka nge-expose ini, tutorial ini. Jadi kayak clickbait banget gitu. Gue sendiri ngelihatnya, kalau benar-benar mereka mengajarkan gitu kan, itu berbeda sama ngebongkar gitu. Contoh mungkin pesulap yang bisa mengajarkan itu kayak Rinko Viceroy. Ada mungkin kalau di luar negeri itu ada kayak Alex Pendrea, Oscar Owen, ya kan. Tapi menurut saya pribadi, kalau yang mengajarkan itu berbeda dengan membocorkan ya. Kalau membocorkan itu secara pribadi mungkin itu agak kasar gitu kan. Jadi mereka tuh membocorkan gitu kan. Aduh, itu banyak loh channel-channel membongkar. Padahal sebenarnya belum tentu itu yang ditampilkan gitu kan. Belum tentu itu caranya. Dan rata-rata pesulap yang
sulapnya mungkin udah dibocorin di YouTube kan, atau di channel-channel yang lain, itu rata-rata mereka tuh sebagian, mungkin separuh dari mereka ya, itu nggak setuju karena mereka menggunakan alibi masing-masing aja gitu. Jadi bukan alibi dari berita-berita yang valid, data-data yang valid gitu. Jadi mereka tuh ngebocorinnya nggak pakai ilmu gitu. Jadi apa yang dalam otak mereka, apa yang mereka lihat, itu yang mereka bilang, padahal bukan seperti itu sebenarnya. Oke? Nah, berikutnya mungkin ya, kita lompat aja lah. Nih, nilai keindahan sulap yang mungkin tidak kalian pahami. Ya, let's say mungkin yang nonton ini nggak terlalu paham tentang sulap ya. Ya, jadi saya mungkin akan ngasih pesan aja ke teman-teman sekalian yang nonton ini. Kalau ada pesulap, andai kata kalian tahu triknya, mohon kalian hormati, kalian lihat aja, oke? Nikmatin aja. Karena tiap-tiap pesulap itu kan berbeda cara penyampaiannya, atau mungkin cara speaknya gitu kan, skillnya itu berbeda. Nah, jadi mohon dihargai ya, tolong etikanya dijaga ya, oke? Dan juga satu lagi, sulap kita itu kan dia menggunakan kode etik maksudnya. Jadi andai kata yang bertanya, bang ulang lagi dong gitu kan, ya secara otomatis mungkin tergantung si pesulapnya membawa trik apa gitu. Yang jelas trik apa itu bukan urusan kalian lah ya. Kalau misalnya dirasa-rasa bisa diulang yang kedua kali mungkin masih boleh lah. Tapi kalau udah yang terus-terusan kayak gitu, itu udah keterlaluan lah namanya. Itu udah pengen menjatuhkan nama pesulap gitu kan. Dan juga dalam sulap itu memang mungkin ya, kalau menurut saya sih pemikiran masyarakat Indonesia itu harus dirubah ya, mindsetnya. Jadi kalau ada ngeliat orang sulap, oke, jangan anggap remeh, jangan pergi-pergi, jangan, ya pokoknya dihargain aja gitu. Pengalaman saya itu ada anak-anak kan, saya pernah mau main sulap, jadi mereka tuh kayak takut gitu loh. Jadi seolah-olah yang dalam pikiran mereka itu pesulap itu suka hipnotis, suka ini, padahal kan nggak semua seperti itu, ya kan? Nah, dan juga aneh menurut agama dan opini. Banyak para ulama bilang, oke, sulap itu diperbolehkan, dan juga ada yang menekankan tidak boleh. Jadi mungkin saya ambil jalan tengahnya aja ya. Kita mulai dari yang tidak boleh dulu. Jadi alasan mereka apa? Nah, jadi alasan mereka kalau untuk yang pertama yang tidak setuju dengan trik sulap itu karena yang pertama itu bisa merubah mindset orang dari yang nggak yakin jadi yakin gitu kan. Nah, dan yang kedua mungkin gaya si pesulapnya itu menyampaikan gitu. Kita sebagai magician juga harus hati-hati dalam menyampaikan, jangan mereka itu sampai berpikir yang aneh-aneh gitu. Ya. Dan satu lagi mereka tuh mikirnya tuh kayak kita tuh bukan orang gitu. Jadi kita pakai jin, pakai itu kan. Nah, sifatnya manipulasi gitu kan. Ya, tapi sejatinya itu trik sulap gitu kan. Tujuannya kan hanya untuk menghibur kan, tidak bermaksud untuk merubah mindset kalian gitu kan. Lagian kan kita pribadi kan tidak menyuruh kalian untuk berpikiran seperti itu kan. Jadi anggap aja ini hiburan gitu kan. Dan yang positif pun juga ada, bahkan mendukung gitu kan. Kalau sulapnya hanya untuk hiburan, hanya untuk mencari nafkah, tapi bukan menipu seperti itu, bukan. Ya seperti yang kayak saya bilang tadi gitu kan. Dia main sulap gitu kan, ngehibur orang. Contoh mungkin badut lah ya. Badut kan juga bisa sulap gitu kan, dikasih uang gitu kan. Ya kan, habis itu udah perform, dikasih uang, dikasih ya upah lah apa segala macamnya. Nah itu baru nggak apa-apa. Dan saya lihat juga ada beberapa ustadz di YouTube itu, saya lihat dia menggunakan cara ini ya, cara magic ini untuk dakwah. Yaitu cara itu mungkin bagus sekali kalau menurut saya gitu. Jadi dia ngehibur ya kan, dan dia juga dakwah supaya ya gitulah, sama tau lah, biar kita tuh mendekatkan diri sama Allah gitu kan.
Oke teman-teman, mungkin ini udah panjang ya videonya, udahlah durasinya udah panjang. Oke, thank you banget ya teman-teman yang udah sampai di sini. Sekali lagi saya mohon jangan lupa subscribe channel ini ya, dan jangan lupa like video ini, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Insya Allah ini berguna banget buat teman-teman kalian ya. Oke, nama saya Hugo Lintang. Maaf atas segala kesalahan. Kalau ada yang misalnya nggak sesuai, silahkan dikomentarin aja di bawah. Oke, selamat malam.